Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan meskipun di tengah pandemi saat ini. Kembali saya Yuris Prasica menemani rekan Unesa yang kali ini dalam program Bincang Prestasi yang tentunya pasti memberikan berbagai informasi dan inspirasi kepada rekan Unesa yang sedang menyaksikan podcast kali ini. Oke, rekan Unesa, pada Bincang Prestasi kali ini kita akan membahas mengenai PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ke-33 diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada. Nah, di samping saya sekarang sudah hadir pemenang dari PIMNAS ke-33 kali ini dengan membawa medali perak dan mempersembahkan kebanggaan itu untuk Unesa. Langsung saja saya sapa terlebih dahulu. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Kak Ayu Indahyana dan Iya. juga Kak Rizky Amalia Prastika. Iya, benar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, rekan Unesa, tak kenal maka tak sayang ya tentunya. Silakan untuk Kak Ayu Indahyana dan juga Kak Rizky Amalia Prastika bisa memperkenalkan terlebih dahulu kepada rekan Unesa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Indahyana. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia angkatan 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizky Amalia Prastika dari Prodi Pendidikan Kimia 2017. Dan ada satu anggota lagi ya? Iya. Siapa? Iya. Bisa disebutkan saja? Ayu. Itu Favian Dahwa Kusma dari Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Oke. Nah, rekan Unesa perlu diketahui bahwa ketiga mahasiswa berprestasi ini berhasil membawa medali perak untuk Unesa dalam PKM GFK, yaitu gagasan futuristik dan konstruktif. Dengan karyanya ini bisa memberikan kebanggaan sekali ya untuk Unesa tentunya, dan bisa kebanggaan bagi diri kalian sendiri begitu. Ya, Oke, langsung saja rekan Unesa, Yuris akan berbincang-bincang lengkap mengenai apa sih sebenarnya PKM yang digagas itu. Pertanyaan pertama ya Kak ya, saya panggilnya Kak atau gimana nih ya? Kak aja kayaknya. Kak aja kayaknya. Oke. Nah, rekan Unesa, gini, untuk Kak Ayu dan juga Kak Rizky ya, bisa diceritakan nih bagaimana latar belakangnya mengambil karya ini dan mempersembahkan PKM GFK ini untuk Unesa. Silakan. Mungkin dari Ayu dulu. Latar belakang kami, pertama kami melihat adanya banyak sampah di Pantai Kenjeran. Kan diketahui sendiri bahwa Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Menurut Jenda Jambek itu nomor 2 terbesar setelah Cina. Sehingga dari situ kami memiliki gagasan bagaimana untuk mengatasi permasalahan sampah plastik ini yang ada di laut, terutama di Pantai Kenjeran kan yang terdekat dengan kami. Seperti itu. Sehingga kami menggagas sebuah alat yang bernama Marine Debris Trash Exchanger. Itu sebuah alat yang dapat mengubah sampah plastik menjadi uang. Seperti itu. Jadi dari sini kami ingin menumbuhkan kebiasaan masyarakat untuk gemar membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Selain itu, kan ini juga tujuannya untuk mewujudkan Sustainable Goals 2030, khususnya pada poin ke-7, Affordable and Clean Energy, dan juga pada poin ke-14, Live Below Water. Nah, untuk Affordable and Clean Energy, dari alat ini juga tidak hanya dikumpulkan dan ditampung dengan alat yang Marine Debris Trash Exchanger, tapi hasilnya itu akan dijadikan energi listrik. Nah, caranya dengan kami menjalin kerjasama dengan PT Sumber Organik, ya Ayu ya, Iya. PT Sumber Organik, yang dimana PT Sumber Organik ini adalah suatu perusahaan yang juga bekerjasama dengan Pemkot Surabaya untuk mengubah sampah plastik menjadi energi listrik. Gitu. Jadi kami bekerja sama dengan PT Sumber Organik. Oke, dalam membuat karya itu berarti bekerja sama gitu ya, secara nyata seperti itu? Oh bukan, ini hanya gagasan. Jadi gagasan, kan PKM GFK ini gagasan futuristik konstruktif. Jadi ini merupakan suatu gagasan dari kami untuk sampahnya itu tidak hanya dikumpulkan, tapi juga disalurkan ke PT Sumber Organik untuk menjadi energi listrik. Oke. Nah, judulnya ini mengatasi sampah plastik di pesisir pantai Kenjeran Surabaya dengan Marine Debris Trash Exchanger.
Ya, benar Iya, ya. benar. Nah, kemudian untuk dari segi proses seleksinya, itu bagaimana sih kalian menjalaninya dari awal? Seperti apa? Dari awal kami dari gagasan itu kemudian kami tuangkan menjadi bentuk proposal. Setelah itu kami membuat produksi video karena luaran utama dari GFK itu adalah video. Jadi kami memproduksi video, kami praproduksi terlebih dahulu, membuat perencanaan seperti storyboard, shortlist, naskah. Kemudian kami mengambil gambar secara langsung di Pantai Kenjeran. Kemudian juga kami mendesain alatnya itu, alat Marine Blasters Exchanger kami desain, kemudian kami animasikan. Nah, dari video yang langsung kami ambil dengan animasi itu kami gabungkan. Oke. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian dari proses seleksi yang dari tahapannya nih ya, dari awal gitu, kalian bisa menyeleksi, bisa mengalahkan berapa ribu tim sih? Kan kalau kita tahu bahwa PIMNAS ini sebuah ajang yang luar biasa sekali bagi mahasiswa jika bisa menghasilkan dan membawa medali perak, kemudian emas dan lain sebagainya gitu. Iya. Untuk proposal sendiri itu awalnya kan proposal itu enggak proposal dulu. Itu ada sekitar 70.000 proposal yang masuk ke websitenya Simbel Mawah, Kemendikbud gitu. Terus pada proses pendanaan dan juga PIMNAS itu kalau di GFK itu langsung dari video itu langsung dinilai, video dan proposal yang kami unggah itu langsung dinilai untuk ditetapkan mana yang pantas untuk menjadi peserta PIMNAS. Nah, setelahnya itu didapatkan 40 tim untuk cabang GFK sendiri, itu totalnya ada 40 tim. Dan untuk masing-masing kelas itu dibagi menjadi 2 kelas dan masing-masingnya ada 20 tim. Jadi setiap kelasnya itu ada kategori poster, perak, perunggu, perak dan emas, juga ada kategori presentasi, perunggu, perak dan emas. Dan kami itu ada di kelas GFK 2 ya Yan ya. Ada di GFK 2 dan totalnya ada 20 tim. Jadi kalau bisa dikira-kira kami sudah mengalahkan sekitar hampir berapa ya ini ya? 6.000 tim lah kalau dari awal proposal itu yang dimasukkan itu sampai ke tahap yang sekarang. Wow, luar biasa sekali ya rekan UNESA. Tentunya rekan UNESA sangat terinspirasi sekali dengan mahasiswa yang berhasil memberikan medali perak untuk UNESA. Nah, kemudian nih ya, itu tadi disebutkan bahwa kalian berkompetisi dengan 20 tim yang tentunya berbeda-beda universitas ya. Kalau boleh tahu gimana sih kalian euforianya, maksudnya semangatnya tuh ketika melawan tim-tim yang lain itu? Awalnya kami pas tahu bahwa kan itu H-2 atau H-3 ya Yan ya, itu baru ditentukan kelas 1 itu isinya ini, kelas 2 itu isinya ini. Ya, setelah kami tahu bahwa kami melawan 20 tim yang juga bukan berasal dari Universitas Jawa Timur saja, tapi juga dari seluruh dunia. Di situ seluruh Indonesia ya, maaf, seluruh Indonesia. Di situ kami merasa wah, hebat ya Yan ya, maksudnya ada universitas yang terkenal seperti Universitas Gadjah Mada, ada IPB, ada UI, macam-macam. Kami semakin termotivasi untuk ya bisa mengambil pelajaran berharga dari kompetisi ini dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi pemenang seperti itu. Oke, dan sudah terbukti sekali. Iya, alhamdulillah. Oke, nah dari segi berapa lama sih proses yang dibutuhkan dari awal persiapan kemudian sampai di babak akhir? Hampir 1 tahun. 1 tahun? Iya, hampir 1 tahun. Mempersiapkan karya itu? Dari mulai proposal sampai PIMNAS ini berakhir itu jangka waktunya 1 tahun. Wow, luar biasa. Kemudian untuk dari segi pembimbingnya gitu ada ya? Ada. Pembimbing kami Bu Kusumawati Dwiningsih, SPD, MPD. Beliau adalah sosok yang sangat inspiratif. Beliau mendukung kami penuh. Beliau sangat mensupport kami. Jadi keberhasilan tim kami tidak lepas dari bimbingan beliau. Oke. Kemudian ada siapa lagi di balik itu selain Ibu? Yang pasti ada tim penalaran dari jurusan dan juga dari universitas. Gitu. Jadi, siapa saja bisa disebutkan apa-apa? Ada banyak sekali ya. Mulai kalau dari jurusan itu tim penalaran jurusan diketuai oleh Ibu Dian, kemudian ada Pak Rusli, ada Prof. Tukiran, kemudian ada Prof. Titi, ya seperti itu. Prof. Titi sangat. Bu Rusmini juga. Prof. Titi sosok yang sangat baik sekali itu. Dikala kami sedang memiliki kesulitan, beliau yang mencarikan solusi. Benar-benar sangat berjasa sekali ya bagi keberhasilan
dari tim PKMGFK kali Iya. ini. Nah, rekan UNESA, kita akan berbincang lebih lanjut lagi dengan dua narasumber yang berhasil membawa medali perak bagi UNESA. Masih di Bincang Prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Masih bersama dengan Yuris dan dua narasumber dari mahasiswa berprestasi UNESA. Oke, Kak Ayu dan juga Kak Rizky ini ya. Itu tadi disebutkan bahwa memang persiapannya adalah kurang lebih 1 tahun. Itu jangka waktu yang cukup lama sekali kalau menurut saya ya. Dengan mempersiapkan sedemikian rupa, kemudian dengan background kalian dengan 3 orang tim yang berbeda. 2 dari pendidikan kimia, kemudian 1 dari ilmu komunikasi. Nah, itu kalian gimana sih caranya membangun kesulitan antar tim itu dalam satu tim kalian? Iya, yang pasti karena 2020 ini dibuka dengan pandemi, jadi kami merasa kesulitan untuk berkomunikasi saat pandemi karena tidak bisa bertemu. Terus jadi di sini peran sosial media sangat membantu kami dalam berkomunikasi, seperti dalam penyusunan laporan GFK itu kami banyak berkomunikasi lewat sosial media. Lalu juga sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi hambatan ya, seperti ketika upload proposal, terus penyusunan laporan GFK itu juga karena kesibukan masing-masing jadinya banyak yang banyak yang terkendala gitu. Ya karena tidak bisa, maksudnya kurang bisa manajemen, tapi alhamdulillah semuanya lancar sampai pada akhir upload laporan GFK kami sudah bisa mengupload itu secara baik dan juga tepat waktu. Nah, awal bertemunya dengan yang anggota satunya ilmu komunikasi kan jauh sekali pendidikan kimia dan ilmu komunikasi. Mungkin dari itu pada awalnya kan saya bimbingan dengan Ibu Kusumawati Dwiningsih sebagai pembimbing kami. Itu kemudian kan saya sendiri kan kesulitan untuk membuat video. Nah, dari ibunya itu diberikan saran, saya punya mahasiswa loh ini, mungkin bisa diajak untuk membuatkan video yang bagus seperti itu. Kemudian saya dikasih kontaknya, saya chat dan adiknya mau kemudian bergabung sama tim saya dan membuatkan video. Jadi saya merancang gagasannya, adiknya yang membuatkan video yang merupakan sebagai video. Lucunya. Ya memang karena tertaut 2017 dan 2019. Awal bertemu dia memang masih polos gitu. Dia penurut gitu, tipikal penurut ketika first impression-nya gitu. Tapi ternyata ketika ya ada satu waktu kami bertemu, terus ngobrol, ada ketika itu terus lama-kelamaan dia jadinya mulai humoris terus ya mulai nyambung sama kita.
Iya. Oke. Nah, kemudian dari segi pembagian tugas nih ya, kan kalian 3 tim dalam menyusun karyanya itu bagaimana? Masing-masing dari kalian mempunyai peran apa? Ya, Gitu. mulai dari saya sebagai perancang gagasan, Oke. kemudian saya membuat laporan awal, Mm-mm. kemudian dari situ kan dibuat sebuah video. Nah, situ saya meminta tolong ke adik Fabian yang ilmu komunikasi tadi. Mm-mm. Nah, dari membuat video itu ada peran dari Rizky Amalia ini Iya, sebagai jadi- praproduksinya, Iya, membuat betul. storyboard, ya short list, Iya. seperti itu. Jadi untuk sebelum membuat video itu biasanya ada yang namanya storyboard, Mm-mm. ada skenario, ada Oke. shortlist. Shortlist itu Oke. merupakan rancangan teknik pengambilan gambarnya seperti apa, Mm-mm. dan itu dari saya dan juga dari Favian itu bekerja sama untuk menentukan itu semuanya. Oke. Gitu. Jadi ada proses praproduksi, produksi dan Dan pasca pasca-produksi. produksi. Kalian berdua, Rizky Amalia dan juga Favian itu tadi ya, Iya. berperan sebagai itu. Iya, tapi ada juga Yana sering memberikan masukan gitu. Oh, ini sebaiknya gini aja, ini kayak gini gitu. Jadi kami bertiga ini sebenarnya saling mendukung untuk bagian masing-masing. Hmm. Dalam prosesnya, saya singgung lagi ya, ada kendala yang paling berat nggak? Krusial nggak? Di Ada. antara kalian itu apa Iya, sih? ada. Kalau dari saya, dari sudut pandang saya, itu ketika penyusunan poster dan juga ketika persiapan template PowerPoint dan juga isinya itu merupakan bagian yang krusial kalau menurut saya. Oke. Karena poster itu merupakan sesuatu yang dilombakan di dalam PIMNAS ini, dan proses penyusunan poster itu kami sampai revisi hampir 25 kali. Wow. Untuk poster yang kami menangkan ini kami sampai revisi 25 kali. Iya. Oke. Dan itu banyak pihak yang berperan, dari Favian, dari Yana, Ayu, dari saya juga, dari Buku Suma, dari dosen-dosen tim penalaran, itu semuanya memberikan masukan. Dan setiap harinya kami berkonsultasi pada mereka, Oke. memberikan masukan, oh bagian ini kayaknya salah, bagian ini kayaknya salah, bagian ini sepertinya harus diisi ini. Dan itu semua prosesnya itu yang membuat kami terkadang merasa kesulitan, tapi alhamdulillahnya ketika finalisasi dan upload poster itu semuanya alhamdulillah semuanya baik, dan ya kami tinggal berdoa dan akhirnya hasilnya sangat menakjubkan sekali. Dan memuaskan sekali, Iya, benar. semuanya. Nah, memang luarannya itu tadi menghasilkan poster dan juga video. Iya. Itu benar. kalau rekan UNESA pengen melihat karyanya dari timnya Mbak Ayu dan juga Mbak Rizky dan juga Favian, itu bisa dilihat di mana sih? Untuk YouTube-nya sendiri ada di akun YouTube saya, di Ayu Indahyana. Oke. Bisa dicari, judulnya itu PKM GFK UNESA 2020 Goal 7 Affordable and Clean Energy Marine Debris Stress Exchanger. Wow. Iya, untuk posternya sendiri bisa dilihat di akunnya Favian, @faviandaf, FAVIANDAF. Itu di situ ada poster kami yang diunggah. Oke. Gitu. Di kanal YouTube dan juga di Instagram. Iya, gitu. di Instagram. Nah, kemudian saya cukup menarik sih ya. Apa sih yang membuat keunggulan dari karya kalian bisa menyumbangkan medali perak untuk UNESA? Itu berangkat dari gagasan saya mungkin ya, gagasan kami yang sangat kompleks saat itu, karena Iya. kami sempat kebingungan, kan salah satu kendala itu kan dari tim penalaran sendiri, dosen-dosen kan dari berbagai bidang ilmu. Oke. Jadi gagasan saya itu bisa ditinjau dari berbagai bidang ilmu. Jadi satu dosen Wow. memberikan saran ini, dosen ini saran ini. Jadi kami itu agak bingung sebenarnya. Tapi ya dari situ kami mencoba untuk mencari titik tengahnya dan bisa jadi poster yang seperti itu. Iya, jadi gagasan kami tidak hanya mengusung alat, yaitu Marine Debris Stress Exchanger, tapi juga programnya. Programnya. Ya, jadi program dan alatnya ini kami berusaha menjadikan itu suatu kesatuan yang memang menarik, dan bagaimana caranya bisa dilihat semua orang, dan orang itu paham dengan hanya melihat posternya. Oke. Seperti itu. Benar. Berarti bisa dibilang posternya itu representatif dari Iya, benar. program kalian itu tadi ya. Iya, program dan Oke. juga alatnya. Alatnya itu tadi. Nah, kemudian dari proses penjurian nih ya di masa pandemi itu benar-benar kompleks sekali kah melihat karya tiap tim-tim selain dari tim kalian? Itu bagaimana? Tim lawan-lawan kami itu sangat kreatif sekali. Banyak sekali gagasan-gagasan bagus, banyak sekali gagasan-gagasan yang out of the box gitu ya. Dan seringkali kami berpikir bahwa kira-kira apa benar ya, apa cukup baik ide kami ini untuk masuk di sini. Kadang kami merasa minder di situ, tapi kami yakin bahwa setiap gagasan itu punya kelebihan dan juga kekurangan. Jadi kami berusaha untuk
menonjolkan sisi kelebihan dari program dan alat yang kami usulkan, dan juga berusaha menutupi kekurangannya gitu. Karena program kami ini sangat kompleks sekali, dari berbagai disiplin untuk bisa ditinjau, dari segi seninya, dari teknologinya, dari sosialnya, itu semuanya bisa ditinjau. Nah, kemudian ada nggak lawan paling berat sekali pada saat kalian temui di tim yang GFK kedua ya, kelas kedua itu ya? Ada nggak? Sebenarnya itu ada salah satu tim yang idenya hampir sama seperti kami. Iya, Wow, ada. Itu apa yang membedakan dari punya kalian? Dari tim tersebut sama-sama membuat sebuah alat untuk menukar sampah plastik, tapi mereka itu menjadi barang. Kalau kami kan menjadi uang, mereka menjadi barang dan tidak ada cara pengolahannya. Kalau kami kan juga mencegah dan juga mengatasi secara tuntas begitu tuntas permasalahan sampah ini. Benar. Dari mereka itu alatnya itu bisa merubah sampah plastik menjadi barang. Jadi barangnya bisa disesuaikan. Semisal ditaruh di sekolah, jadi barang-barangnya mungkin seputar alat-alat sekolah. Ditaruh di mall, barangnya mungkin seputar voucher diskon atau apa seperti itu. Sedangkan kami berfokus pada Pantai Kenjeran, di mana kami tujuan utama kami yaitu untuk mendisiplinkan warganya supaya mau membuang sampah plastik pada tempatnya seperti itu. Kemudian bentuk perlombaan di PIMNAS selama pandemi ini seperti apa? Pastinya jauh berbeda kan ya dengan pada saat sangat jauh berbeda di luar dari pandemi. Gimana kalian, ada rasa sedih nggak? Maksudnya, aduh, harusnya aku ada di posisi itu seperti yang di PIMNAS sebelumnya. Gitu. Iya, jelas ya. Karena kan memang PIMNAS ini adalah suatu ajang yang sangat bergengsi, terkenal untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Dan kami sempat browsing-browsing ya, terus tanya-tanya pengalaman kakak tingkat yang juga pernah ikut PIMNAS secara offline. Mereka bilang kalau PIMNAS ini sangat asik, seru, bertemu dengan banyak mahasiswa di seluruh Indonesia, dan juga dari pembukaannya itu ada tarian, ada juga seperti yang kayak olimpiade gitu ya, ya. Setiap universitas itu bawa benderanya masing-masing. Terus ada juga pagelaran budaya seperti itu, dan juga ada wisata itu yang sangat disayangkan ya di online ini kan tidak ada wisata, kan hanya presentasi saja, pembukaan presentasi lalu penutupan. Biasanya kalau di offline itu ada wisata gratis ke daerah-daerah sekitar yang tempat diselenggaranya PIMNAS itu. Berarti menyurutkan semangat nggak kalau misalnya di tengah pandemi seperti ini? Tidak ya, saya rasa tidak. Ya, Ayu juga pasti tidak ya, tidak menyurutkan semangat kami, karena ini merupakan suatu golden ticket istilahnya, kesempatan emas. Menanti dari lama ya. Iya, kami juga menanti lama untuk hasilnya. Maksudnya ketika sudah upload proposal kan kami ingin tahu apakah berhasil didanai atau tidak. Setelah berhasil didanai apakah masuk PIMNAS atau tidak, seperti itu. Kami sangat menantikan hasilnya seperti itu. Dan sekarang sudah terbukti membawa medali perak untuk UNESA. Alhamdulillah. Kemudian saya mau tanya lagi soal kalian ini kan dari pendidikan kimia, ya. Kemudian ada nggak, maksudnya latar belakang sebelum kalian mengikuti PIMNAS ini? Maksudnya mungkin Kak Ayu sebelumnya juga sudah pernah mengikuti lomba lain, kemudian Kak Rizky itu mengikuti lomba-lomba lain yang sejenis gitu. Iya. Mungkin kalau dari saya sudah mengajukan PKM itu mencoba dari 2018. 2018 mencoba 1 judul, tetapi tidak lolos. Kemudian di 2019 itu mencoba 3 judul, tetapi tidak lolos. Kemudian di PKM 2020 ini saya mencoba 6 judul. Wow. Dan lolos pendanaan ada 3. PKM GT1, PKM GFK 1, dan PKM KC. Kemudian dari situ diseleksi lagi kan, yang ke PIMNAS cuma 1 GFK. Lama-kelamaan itu ya, jadi lebih semangat ya kalau misalnya sudah dapat juara, kemudian ingin juara lagi gitu. Memang kan PIMNAS ini setiap tahun, agenda setiap tahun. Kalau dari saya sendiri itu alhamdulillahnya tahun pertama mahasiswa menjadi mahasiswa itu sudah pernah didanai. Sudah pernah didanai itu ke PKMK. Lalu 2018 setelahnya saya juga mencoba beberapa macam proposal tetapi tidak didanai. Untuk tahun yang pendanaan 2020, proposal 2019 itu saya mengajukan
ada sekitar 3 judul proposal, salah satunya juga GFK ini, dan alhamdulillahnya GFK ini yang menjadi peluang saya untuk masuk BIMNAS. Oke, dan bisa goals ya. Iya. Seperti itu. Nah, rekan UNESA, kita masih ada di segmen yang selanjutnya. Kita akan mengulik lebih jauh lagi nih mengenai PKM GFK yang dipersembahkan oleh tim mahasiswa berprestasi dari UNESA ini. Jangan kemana-mana, masih di Bincang Prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Masih bersama dengan Yuris dan 2 narasumber mahasiswa berprestasi dari UNESA. Nah, Kak Rizky dan juga Kak Ayu, bisa nggak sih disebutkan tentang proses penilaiannya nih pada saat mengikuti PIMNAS ini seperti apa? Mungkin dari awal ada proses presentasi, kemudian ada pengusulan gagasan dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk penilaian di PIMNAS ini ada 2 kategori, poster dan juga presentasi. Untuk presentasi sendiri itu ada 2 bagian. Yang pertama ada 70% itu dari presentasi di kelas, yang 30% dari laporan GFK. Untuk yang presentasi di kelas, yang 70% itu dinilai dari ketepatan waktu saat presentasi, kemudian kewajaran di kelas, kemudian gagasan kami, kemudian ada tanya jawab. Yang poin paling besar tuh gagasan kami, penyampaian gagasan tuh 60%, 60 poin. Oke. Kemudian ada yang dinotis nggak pertanyaan dari juri yang mungkin menjadi kalian yang, waduh ini pertanyaan yang sangat-sangat susah mungkin atau apa gitu? Iya. Ada untuk juri 2. Saya lupa beliau namanya siapa, tapi beliau menanyakan tentang proses bagaimana caranya uang yang dihasilkan dari sampah plastik itu diakumulasi dalam kartu RFID. Jadi kami dalam gagasan kami itu ada namanya kartu RFID, Radio Frequency Identification, di mana kartu itu berfungsi untuk merekam semua aktivitas dari pengguna. Jadi berapa sampah yang dimasukkan, terus berapa uang yang dihasilkan, itu semuanya terekam dalam kartu itu. Dan pada waktu itu beliau menanyakan tentang bagaimana caranya kartu ini bisa merekam semua aktivitas pengguna. Ketika uangnya itu didapatkan dari penukaran sampah plastik, itu bagaimana, masuk kemana, prosesnya seperti apa. Dan di situ kami sebenarnya kesulitan untuk menjawab, karena sebenarnya background kami bukan dari teknik, begitu. Jadi kami kurang paham sebenarnya kartu RFID ini dalamnya bagaimana, atau ada bagian-bagian apa saja di dalamnya, bagaimana prosesnya, itu kami kurang memahami hal itu. Tapi masih bisa masih bisa kami jawab. Total juri ada berapa waktu presentasi itu? Ada 3 juri. 3 juri itu dari apa penyelenggaranya ya? Ini penyelenggaranya Universitas Gadjah Mada. Iya, benar. Universitas Gadjah Mada. Yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Nah, kemudian nih dari karyanya ini, harapan kalian untuk karya ini seperti apa? Harapan output yang benar-benar
dirasakan oleh masyarakat itu seperti apa kalian inginnya? Untuk gagasan kami kan untuk menyadarkan masyarakat ya, kami harapkan dari gagasan kami itu kan melibatkan banyak pihak ya, terutama dari DKRTH Pemkot Surabaya, kemudian ada PT Sumber Organik, kemudian ada PLN dan masyarakat sendiri. Jadi kami berharap ya pemerintah Kota Surabaya bisa melirik gagasan kami, bisa melihat, mungkin bisa diadaptasi untuk membiasakan masyarakat agar gemar membuang sampah pada tempatnya, sehingga Pantai Kenjeran bersih dari sampah. Dan kalau bersih kan bisa menjadi destinasi wisata utama Kota Surabaya, karena setahu kami tuh Pantai Kenjeran kurang terangkat ya, masih kalah dengan wisata lainnya seperti itu. Benar ya. Ini kan juga merupakan ikon Kota Surabaya. Betul. Dimana salah satu-satunya wisata alam yang bisa kita temui di Kota Surabaya itu Pantai Kenjeran ini, dan akan lebih baik kalau pantai ini bersih dan bisa dinikmati oleh setiap pengunjung, baik yang dari luar kota maupun dari orang Surabaya itu sendiri. Bisa menjadi objek wisata yang untuk domestik maupun yang mancanegara. Dengan gagasan kalian ada di sana. Iya, begitu. Harapannya sih begitu. Harapannya begitu. Kemudian ada nggak tips dan trik yang disampaikan oleh Kak Rizky dan juga Kak Ayu kepada Sivitas Akademika UNESA, khususnya mungkin kepada rekan UNESA yang ingin mengikuti jejak kalian di PIMNAS tahun depan yang ke-34? Silakan. Ya, jadi untuk adik-adik yang ingin mengikuti PIMNAS 2021 lebih semangat lagi, kami yakin kalian punya gagasan-gagasan yang lebih menarik, lebih inspiratif. Jadi jangan takut untuk menuliskan gagasan, untuk mencari gagasan sebanyak-banyaknya, kemudian menuliskannya menjadi sebuah proposal, seperti itu. Jadi pengalaman saya melihat dari banyaknya proposal yang saya unggah, kemudian hanya satu yang bisa lolos PIMNAS. Jadi buat adik-adik lebih semangat lagi, buatlah proposal yang sebanyak-banyaknya, kalian bisa mengusulkan sebanyak-banyaknya, karena kita belum tahu mana yang akan didanai, bahkan sampai ke PIMNAS, seperti itu. Jadi peluang itu yang tercipta dari kalian sendiri. Ya, kalau dari saya mungkin ketika nanti sudah masuk di PIMNAS dan ketika sudah berhasil, jangan lupa untuk tetap semangat dan jaga kerjasama tim, percaya sama tim kalian, dan jangan egois, karena ketika kita berbeda pendapat itu akan lebih baik kalau kita mengalah sedikit saja untuk menuju tujuan yang sama di tim kita itu. Jadi dan juga masukan-masukan dari Bapak Ibu dosen itu jangan sampai dilupakan, minta nasihat, minta review, dan yang tekun. Ketekunan adalah ketekunan dan juga kerjasama itu poin penting ya. Poin penting untuk mensolidkan tim begitu ya. Berarti kalian ini ada proyek ke depan nggak setelah PIMNAS ini? Kalau boleh tahu. Mungkin Diana mau mengusulkan lagi untuk yang PKMAI mungkin yang 34. Karena PKMAI ini tidak masuk PIMNAS, jadi hanya mengunggah artikel saja lalu nanti mendapatkan insentif. Jadi tidak ke PIMNAS. Takutnya kan kalau di angkatan kami yang terakhir ini untuk masuk ke PIMNAS kan takutnya pas sudah lulus habis itu tahu-tahu masuk PIMNAS gitu. Jadi mungkin kalau saya inginnya sih ngajukan untuk yang AI. Proyek ke depan seperti itu. Iya. Ada ucapan terima kasih yang belum disampaikan mungkin? Yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih kami ucapkan kepada yang pertama kepada kerja keras dari tim saya, untuk Rizky dan Fabian, kemudian ada dosen pembimbing kami Ibu Kusumawati Dwiningsih, untuk tim penalaran dari jurusan kimia, dan juga ada tim penalaran dari UNESA, Pak Ali, Bu Prima, kemudian Prof. Tukiran, Pak Haki, dan lainnya, Prof. Titik, ya, dan lainnya, dan juga dukungan dari kedua orang tua kami dan support dari seluruh teman-teman UNESA. Iya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum yang sudah mendukung tim kami untuk bisa masuk ke PIMNAS, dukungan dan doanya, dan juga kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya jurusan Pendidikan Kimia, untuk yang Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum khususnya di jurusan Ilmu Komunikasi. Terima kasih atas semua dukungan dan doanya. Terima kasih kepada semua yang mendukung. Dan mengantarkan keberhasilan dari tim PKMGFK ini meraih medali perak. Rekan UNESA, nampaknya perbincangan kita harus selesai.
Dan menurut saya sendiri masih kurang nih ya untuk Iya. menggali lebih dalam apa saja sih yang sebenarnya digelorakan bagi tim-tim lainnya, kemudian bagi mahasiswa berprestasi yang sekarang mengikuti jejak kalian. Oke rekan UNESA, jangan lupa untuk dengarkan kembali podcast di Radio UNESA, di kanal YouTube kami juga ada Radio UNESA, kemudian di sosial media kami di Radio UNESA, di Instagram, Facebook Radio UNESA. Saya Yuris Prastica mengucapkan terima kasih banyak sudah berkunjung di Radio UNESA. Terima kasih. Dan sampai jumpa di Bincang Prestasi selanjutnya.